From glory to glory. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Itu satu janji Tuhan untuk saudara dan saya. Kita bisa alami itu secara pribadi dalam hidup kita. 2 Korintus 3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak berselubung, karena kemuliaan itu datang dari Tuhan yang adalah Roh. Kita diubah menjadi serupa dengan gambarannya. Perhatikan ini, dalam kemuliaan yang semakin besar. Jadi kemuliaan itu ada levelnya. Kemuliaan itu bukan cuma ada apa tidak ada, tapi kemuliaan itu punya tingkatannya. Makanya ditulis semakin besar. Jadi ada kemuliaan yang ketika kita awal ngalami masih glorinya kecil. Tapi setelah itu Tuhan bawa kita dari satu glory kecil ke glory yang lebih besar. Ke glory yang semakin besar, yang tambah besar lagi. Dan terus ke kemuliaan yang semakin besar. Nah, ini adalah sebuah journey of faith. Ini adalah perjalanan rohani yang bisa kita alami dalam hidup kita. Ya, di mana kemuliaan Allah bersinar dalam kehidupan rohani kita. Kemuliaan Tuhan bersinar di dalam pekerjaan kita, di dalam keuangan kita. Kemuliaan Allah bersinar di dalam keluarga kita, di dalam pernikahan kita, di dalam karakter Kristus yang bersinar terang di dalam hidup kita. Orang bisa melihat Yesus di dalam kita. Itu kemuliaan Allah. Hidup kita ini mencerminkan kemuliaan Allah. Tapi doa saya, kemuliaan Allah yang tercermin melalui hidup kita ini makin hari makin besar. Kesaksianmu makin hari makin besar. Kemenanganmu makin hari makin besar. Ini sebuah perjalanan rohani yang bisa kita alami bersama dengan Tuhan. Nah, pertanyaannya sekarang, gimana ngalami itu? Gimana Anda nggak stuck di dalam satu level of glory? Gimana kita nggak mundur? Gimana kita bisa tetap naik dan tidak turun? Gimana supaya bisa terang itu tambah lama, tambah terang sampai jadi terang bagi bangsa-bangsa? Ya, karena janji Tuhan adalah kita terang dunia, menerangi bangsa-bangsa. Nah, kalau terangnya biar pet. Kalau terangnya tambah redup. Gimana mau menerangi bangsa? Menerangi satu kamar itu butuh kapasitas tertentu. Menerangi satu rumah butuh kapasitas lebih besar. Menerangi satu kota lebih besar. Menerangi bangsa-bangsa. Nah, itu makanya kemuliaan Allah harus semakin besar. Pertanyaannya gimana kita ngalami itu? Ada 4 saya mau bagikan. Nomor 1, ya kita perlu bertumbuh dari hikmat ke hikmat. From wisdom to wisdom. Kalau mau ngalami from glory to glory, kuncinya kita juga harus bertumbuh from wisdom to wisdom. Karena wisdom atau hikmat itu yang membuat kemuliaan Allah bisa bersinar dalam hidup kita. Amsal 3 ayat 35. Orang bijak. Nah, ini orang bijak itu berarti punya apa? Hikmat. Ya, ditulisnya gini. Orang bijak akan mewarisi kemuliaan. Jadi Anda harus tahu bahwa kebijaksanaan, bahwa yang namanya hikmat itu akan menghasilkan kemuliaan. Artinya gini, kalau kita mau bertumbuh dalam kemuliaan, tidak bisa tidak Anda dan saya harus bertumbuh di dalam hikmat. Dan secara khusus, hikmat Allah. Karena Allah itu the source of glory. Allah itu sumber dari kemuliaan. Semakin engkau bertumbuh di dalam hikmat Allah, maka semakin kemuliaan Allah akan bersinar terang, benderang di dalam kehidupanmu. Itu kunci itu. Jadi kemuliaan Allah itu bukan sekedar sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Tetapi bagian dari kemuliaan Allah itu, bagian dari semakin terangnya kemuliaan itu adalah ditentukan oleh seberapa Anda dan saya bertumbuh di dalam hikmat Allah. Nah, ini penting sekali nih. Oke, karena itu orang kalau menolak hikmat sama dengan menolak kemuliaan.
Orang kalau mencintai hikmat, hidupnya tidak akan terlepas, kemuliaan Allah akan bersinar terang dalam hidupnya. Karena itu kita harus cinta hikmat Allah. Kita harus mengejar hikmat. Kita mengatakan orang kalau mengejar hikmat, seperti orang mengejar emas, seperti orang mengejar perak, maka ia akan menemukannya. Yang jadi masalah orang mengejar hikmat Allah, tapi ya ala kadarnya. Ya, kalau Anda pernah ketemu ya, pengusaha yang benar-benar maniak kerja, yang dikejar apa? Cuan, 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 cuan. Ya, itu ibaratnya mengejar emas, mengejar perak. Wah, dia akan lakukan semua yang bisa dia lakukan. Dia akan lakukan dalam batas-batasan yang melampaui batasan-batasan orang biasanya. Karena itu dalam hidupnya, dia dapat sukses. Benar apa tidak? Ya. Nah, saya juga mau ngomong sama saudara. Kalau saudara ngejarnya hikmat Allah, seperti orang mengejar emas dan perak, kata Alkitab loh, ya, maka engkau akan menemukannya, menemukan hikmat itu. Dan ketika engkau menemukan hikmat itu, kualitas hikmat yang engkau temukan itu menentukan kualitas kemuliaan Allah yang diizinkan bersinar terang di dalam kehidupanmu. Karena itu bertumbuhlah from wisdom to wisdom. Perlu bertumbuh tuh dari hari ke hari. Ya, orang kalau ngerasa sudah tahu semuanya, itu sebenarnya do not know anything, belum tahu apa-apa. Karena semakin kita itu tahu, semakin banyak, semakin kita itu sadar bahwa semakin banyak hal yang kita belum tahu. Nah, itu hukum dari hikmat. Tambah sedikit yang orang tahu, tambah merasa dia sudah tahu semuanya. Tambah banyak yang dia tahu, tambah merasa sadar dia masih belum apa-apa ini. Terlalu banyak hal yang dia belum tahu. Karena itu, let's grow. Ayo bertumbuh from wisdom to wisdom. Dari hikmat ke hikmat. Maka kemuliaan Allah akan dinyatakan semakin besar dalam hidupmu. Nomor 2, kalau kita mengalami from glory to glory, dari kemuliaan pada kemuliaan, maka kita juga harus bertumbuh dari pengetahuan pada pengetahuan. Oke, di Daniel 2 ayat 20 sampai 22, Allah memberikan hikmat kepada yang bijak dan pengetahuan kepada yang memahami. Jadi dari Tuhan datang hikmat, tapi dari Tuhan juga datang pengetahuan. Pengetahuan itu adalah dasar bagi hikmat. Tanpa pengetahuan, hikmat tidak bisa diterapkan dengan baik. Jadi tidak bisa tidak, Anda butuh pengetahuan. Anda harus belajar pengetahuan. Karena itu baca Alkitab. Oke? Baca dan renungkan firman itu siang dan malam. Semakin Anda bertumbuh di dalam pengetahuan, semakin Anda bertumbuh dalam hikmat. Semakin Anda bertumbuh dalam hikmat, semakin engkau bertumbuh dalam kemuliaan. Itu kuncinya itu. Dimulai dari knowledge of God. Kenal Tuhan, tahu tentang Tuhan dulu. Dimulai dari belajar firman Tuhan. Nah, ini kunci yang akan sangat menentukan di dalam kehidupan kita. Kalau saudara nggak ketemu sama orang yang mengalami kemuliaan Tuhan, keajaiban Tuhan, kuasa mujizatnya, sekali dua kali, mungkin itu kebetulan. Pas ada momen tertentu atau Tuhan punya inisiatif rencana tertentu, dan itu bisa terjadi. Tapi kalau saudara ketemu sama orang yang ngalaminya kuasa dan keajaiban Tuhan, again and again, lagi dan lagi. Ada kesaksian baru terus menerus. Ada kemenangan, keberhasilan, dan kemajuan tiada henti. Saya mau yakinkan sama saudara, orang itu pastilah orang yang bertumbuh dari pengetahuan pada pengetahuan. Dari hikmat pada hikmat. Makanya dia akan mengalami dari kemuliaan pada kemuliaan. Nah, itu penting tuh. Every day, setiap hari, setiap pagi engkau bangun. Mulai dari belajar. Anda harus belajar. Hari ini harus tahu lebih banyak dari kemarin. Dalam setiap bidang. Kadang-kadang yang jadi masalah dalam hidup kita, misalnya dalam pernikahan kita, hanya ketika kita itu tahu lebih banyak dan dapat hikmat lebih besar
kemuliaan Tuhan akan bersinar lebih terang dalam pernikahan kita. Maka yang tadinya masalah, jadi nggak masalah. Komunikasi yang tadinya problematik dengan istri, suami, dengan anak-anak, dengan orang tua. Nanti dengan pengetahuan dan hikmat bertambah, ini jadi nggak masalah lagi. Masalah itu karena kita nggak dong aja, kita nggak paham saja. Tapi begitu hikmat Allah bersinar, dimulai dari pengetahuan Tuhan di reveal dalam hidup kita. Nanti Anda akan melihat kemuliaan Tuhan nyata. Ada kemuliaan Tuhan di dalam keluargamu. Ya kalau saat ini engkau menghadapi yang namanya pekerjaan macet nih, stagnan nih. Saya mau ngomong sama saudara, ya itu hanya karena kita di area tertentu belum ngerti. Ya, begitu kita menggali firman lebih lagi, namanya juga menggali, akan ada sesuatu muncul. Ya, Anda akan terbuka sesuatu. Anda akan ngerti yang tadinya belum Anda ketahui sebelumnya. Ya, terus kemudian Anda dapat hikmat dari Tuhan gimana mengaplikasikannya dalam konteks saudara, dalam situasi saudara. Dan ketika engkau aplikasikan firman itu, maka problem solving. Masalah jadi bukan masalah lagi. Penghambatnya disingkirkan, lompatan terjadi. Terobosan kemajuan, you are going to the next level. Ya, dan itu kan gitu terus. Makanya pengetahuan ke pengetahuan, hikmat ke hikmat, glory to glory. Itu kunci. Yang ketiga sekarang, dari iman ke iman. Roma 1 ayat 17 mengatakan sama kita bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Tapi iman itu kayak biji sesawi. Biji sesawi itu awalnya yang paling kecil. Ya, tapi keunikan dari biji sesawi, dia nggak tetap kecil. Dia nggak stay small. Begitu dia bertumbuh, dia akan bertumbuh sampai jadi yang terbesar dari antara sayuran. Coba Anda renungkan itu. Ya, dari yang kecil jadi yang terbesar. Artinya iman kayak biji sesawi, iman yang bertumbuh dari iman ke iman. Jadi imannya nggak stagnan, imannya bertumbuh semakin besar dan semakin besar. Dan ketika engkau bertumbuh di dalam iman, engkau akan mengalami kemuliaan Tuhan yang semakin besar. Dalam perjalanan iman saya bersama dengan Tuhan, saya diajari Tuhan ketika Tuhan ngomong. Sesederhana saya harus percaya. Waktu Tuhan ngomong sama saya untuk doain orang sakit. Walaupun di logika saya, gimana ya kok bisa sembuh? Tapi Tuhan ngomong itu. Dan kalau Tuhan sudah ngomong, saya hanya butuh untuk percaya. Begitu saya percaya, saya lakukan, saya doakan. Dan mujizat terjadi. Wow, di hati saya, iman saya ngalami ledakan ke level berikutnya. Saya bisa percaya Tuhan di level yang sebelumnya saya belum pernah bisa percaya sebelumnya. Dan yang kayak gitu terus menerus saya alami dalam hidup saya. Makanya iman saya bertumbuh lagi. Iman dalam kesembuhan ilahi, iman di dalam keuangan, iman di dalam revival, iman di dalam terobosan rohani, iman di dalam perubahan karakter, iman dalam segala bidang. From faith to faith. Dari iman ke iman yang semakin besar, nanti kita akan melihat. Kayak Petrus ya, coba Anda renungkan ya. Disuruh Tuhan melompat di atas air. Kalau itu bukan iman, kalau dia cuma logika, dia akan mendebat Yesus dulu. Dia akan minta dasar-dasar ayatnya dulu. Anda kalau approach-nya sama Tuhan seperti itu, nggak mungkin engkau bisa ngalami mujizat berjalan di atas air. Orang yang dalam hidupnya ngalami mujizat berjalan di atas air, ngalami mujizat yang mustahil-mustahil itu, saya ngomong sama saudara, itu orang yang berani percaya. Tuhan ngomong apa? Pokok percaya. Tuhan suruh apa? Percaya. Dan itu terjadi loh. Ngalami benar. Karena Tuhan kita tuh hidup. Jadi waktu engkau percaya, your faith itu connect sama Tuhan. Itu yang mereveal, menyatakan the glory of God, kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Dan ketika engkau ngalami itu, imanmu akan bertumbuh lebih lagi. Wow, bertumbuh lebih lagi dan berani lebih besar lagi. Berani lebih besar lagi. From faith to faith. Akhirnya ngalami from glory to glory. Yes. Itu yang saya doakan terjadi dalam hidup kita. Yang terakhir, yang keempat, dari kekudusan pada
kekudusan. Nah, ini penting nih. Ini benar-benar the true level of glory ya. Karena nggak bisa tidak ya. Karena Allah itu kudus. Ya. 1 Petrus 1 ayat 15 sampai 16 itu ngomong, jadilah kudus di dalam seluruh hidupmu sama seperti Dia yang kudus. Jadilah kudus sama seperti Allah kudus. Saudara harus tahu, Allah kudus, the holiness of God, itu yang membuat the glory of God bersinar. Jadi ada kaitan yang dekat sekali antara kekudusan dan kemuliaan. Emas itu ketika dikuduskan, dimurnikan, artinya partikel yang asing itu disingkirkan. Sampai ketemu emas yang murni. Karena emas yang murni dia sebut logam mulia. Jadi kemurnian kekudusan emas itu menentukan kadar kemuliaan emas itu. Benar apa tidak? Hidup kita ya gitu loh. Semakin kita mau dimurnikan dari semua tabiat buruk, dosa, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan dan macam-macam yang itu. Saya mau ngomong sama saudara, semakin kita ini akan bertumbuh from holiness to holiness. Dari kemuliaan pada kemuliaan. Dan kalau sudah kayak gitu tidak bisa tidak. Emas yang dimurnikan lebih dan lebih lagi. Nilainya otomatis lebih mahal dan lebih mahal lagi. Lebih mulia dan lebih mulia lagi. Demikianlah hidupmu dan hidupku. Kita akan dibawa Tuhan dari kemuliaan pada kemuliaan yang semakin besar. Jadi doa saya ya, dalam hidup saudara, Anda ngalami itu. Ya, kehidupan rohani dan pelayanan, kemuliaan yang semakin besar. Dalam kesehatan, kemuliaan yang semakin besar. Dalam pernikahan, keluarga, kemuliaan semakin besar. Dalam pekerjaan, keuangan, kemuliaan semakin besar. Dalam setiap area hidup kita, the glory of God bersinar terang dalam hidup kita. Salam keluarga Allah, Tuhan Yesus memberkati.